Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar Jum'ah ini saya mengajak, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada dalam ketakwaan yang sebenar-benar takwa, janji Allah untuk kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di akhir bulan Juni ini, tepatnya tanggal 29 Juni, pemerintah telah menetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Melalui momentum Hari Keluarga Nasional ini, marilah kita kembali ke keluarga. Kita berusaha membangun keluarga menuju keluarga yang kuat, mandiri, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang keluarga, tentunya kita berharap, kita berkeinginan agar keluarga kita hidup bahagia. Bisakah kita hidup bahagia? Tentunya pasti bisa, insya Allah. Dimanapun kita, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, kita bisa berbahagia kalau kita mau. Karena sesungguhnya saudara-saudaraku, bahagia bukan hanya milik orang kaya. Kita yang miskin pun bisa dan berhak bahagia. Bahagia bukan hanya milik pejabat. Kita rakyat pun bisa dan berhak bahagia. Bahagia bukan hanya milik pemimpin, bukan hanya milik juragan, tapi kita yang karyawan pun, kita yang buruh pun, buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik, semua bisa dan berhak bahagia. Hadirin rahimakumullah, bagaimana agar kita, keluarga kita bahagia? Di samping usaha-usaha lain untuk menggapai bahagia, kita juga harus melakukan melalui pendekatan, pengalaman, pengamalan agama. Sehubungan dengan ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau telah bersabda, alamatus sa'adati arba'atun. Tanda-tanda orang bahagia itu ada 4. Dengan kata lain, ketika kita melaksanakan 4 perkara sebagaimana yang telah disabdakan Nabi ini, kita akan bahagia. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, tazkiruz dzunubi al-madiyah. Kita mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apa hubungannya kita mengingat dosa dengan kebahagiaan? Ketika kita mengingat dosa kita, ketika kita merasa telah banyak melakukan dosa, akan mendorong kita untuk berbuat baik, untuk bertaubat, mendekat kepada Allah, beristighfar. Dari sinilah embrio, benih, pondasi kebahagiaan akan terbangun. Yang kedua, wanisyanul hasanati al-madiyah. Kita melupakan kebaikan-kebahagiaan kita yang sudah lewat. Dengan kita melupakan kebaikan-kebaikan kita akan merasa kita belum punya apa-apa, belum punya bekal, sehingga kita akan terdorong untuk memperbaiki amal kita, mendekat kepada Allah, dan akan terciptalah hati yang tenang, damai, dan akhirnya melahirkan kebahagiaan. Sebaliknya, jika kita merasa telah berbuat banyak, kita merasa telah berbuat banyak kebaikan, merasa telah banyak pahala kita, akan menimbulkan rasa takabur, sombong. Dan apabila ini yang terjadi, akan menjauhkan kita dari kebahagiaan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah wa nadharuhu man fauqahu fiddin. Dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dalam urusan amal, kita melihat orang yang di atas kita. Dengan kita melihat orang yang di atas kita, akan termotivasilah kita, akan mendorong kita juga untuk berbuat baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari yang telah saya jelaskan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat kita dengan kebahagiaan. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan untuk menggapai kebahagiaan adalah wa nadharuhu man dunahu fit dunya. Dalam hal urusan dunia, dalam hal urusan harta, kita melihat orang yang di bawah kita. Dalam hadis lain Nabi bersabda, ungduru man huwa asfala minkum wala tangduru man huwa fauqakum. Lihatlah orang yang kondisinya di bawah kamu, jangan melihat orang yang kondisinya di atas kamu. Ketika kita melihat orang yang kondisinya dalam hal dunia di bawah kita, akan menyebabkan kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, ketika itulah bahagia datang kepada kita. Kita telah melihat orang-orang yang bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wajahnya pasti terlihat aura kebahagiaan. Tidak ada orang yang bersyukur
Tidak ada orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wajahnya kelihatan susah. Karena kita kalau bersyukur, kita akan otomatis bahagia mendatangi kita. Kalau kita ingin bersyukur terus, kalau kita ingin bahagia terus, kita juga harus bersyukur terus setiap saat, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ketika kita bersyukur, di samping kebahagiaan akan mendatangi kita, janji Allah, nikmat kita juga akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat untuk kalian. Sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, mengingkari nikmat, sesungguhnya azab kami sangat pedas. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di samping kita melakukan hal-hal tadi untuk membangun keluarga yang kuat mandiri, kita juga harus mengoptimalkan, memaksimalkan fungsi keluarga yang kita kenal dengan 8 fungsi keluarga. Apa saja 8 fungsi keluarga itu? Fungsi agama. Keluarga harus kita bekali dengan ilmu agama. Sekaligus kita tanamkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Allah telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian kita tumbuhkan di dalam keluarga rasa kasih sayang, saling menyayangi antara sesama anggota keluarga. Hablum minallah, hablum minan nas. Kecintaan kita kepada Allah kita imbangi dengan kecintaan kita kepada sesama, utamanya keluarga. Tidak hanya cukup memberi kasih sayang, tetapi kita juga harus memberi perlindungan kepada keluarga kita. Kita lindungi keluarga kita agar merasa aman tentram. Kita lindungi keluarga kita dari ancaman bahaya. Kita lindungi keluarga kita dari hal-hal yang negatif, pergaulan bebas, minuman keras, narkotika, dan sebagainya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya, karena kita termasuk makhluk sosial, keluarga juga harus kita kenalkan dengan budaya-budaya masyarakat. Kita dorong untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat dengan memperhatikan norma-norma masyarakat, dengan rasa saling menghormati, sopan santun, dan sekebarnya. Fungsi selanjutnya, kita juga harus menjaga kesehatan keluarga kita, kesehatan fisik, dan utamanya kesehatan reproduksi. Karena salah satu tujuan membentuk keluarga adalah untuk melahirkan keturunan, untuk melahirkan generasi. Kita harus mampu melahirkan generasi-generasi penerus yang kuat. Dan untuk itu syaratnya adalah reproduksi kita harus baik. Allah berfirman, wal yahsyalladzi lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah manusia takut kepada Allah apabila meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Reproduksi harus sehat supaya keturunan kita kuat melahirkan generasi yang tangguh.
Kemudian fungsi keluarga juga, keluarga kita jadikan sebagai sarana pendidikan. Kita jadikan keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama dan utama bagi keluarga kita. Di samping pendidikan formal dan informal. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, untuk membangun kemandirian keluarga, kita harus menata ekonomi keluarga. Ekonomi memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa ekonomi yang kuat, keluarga akan kurang berdaya. Karena itu, marilah kita bekerja keras demi keluarga kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja keraslah engkau seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan rajinlah engkau beribadah seakan-akan engkau akan mati besok. Kemudian untuk melengkapinya, kita juga harus, untuk hidup yang nyaman, kita harus berada di dalam lingkungan yang nyaman pula. Karena itu, kepada keluarga kita harus kita tanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, agar kita bisa hidup berdampingan dengan makhluk Tuhan yang lain, termasuk alam semesta. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengapa pembangunan keluarga ini penting? Karena ketika keluarga kita kuat, maka akan kuatlah bangsa kita. Ketika keluarga kita sejahtera, maka akan sejahteralah bangsa kita. Karena itu, marilah kita membangun bangsa kita. Kita awali dengan membangun keluarga Indonesia dengan semangat saiyek saikoproyo, hulubis kuntul baris, rawe rantas, malang tuntas. Saya yakin harapan kita, cita-cita kita, impian kita untuk sebuah keluarga yang tangguh, kuat, mandiri, sakinah, mawaddah warahmah, kelak bukan hanya impian, tetapi insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Al-ayah. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha fadzal muttaqun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal ghala'a wal bala'a wal waba'a khosatan virus corona wal fahsya'a wal munkara was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma baton min baladina Indonesia khassah
wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.